Pelajaran ekonomi bab ketiga, elastisitas. Jadi pengertian elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Ini pengaruh harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Atau elastisitas merupakan tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Nah, maksudnya apa sih elastisitas itu? Jadi, elastisitas itu adalah eh, apa sih faktor, eh, apa sih akibat dari adanya perubahan harga itu terhadap eh, akibatnya terhadap jumlah barang yang diminta oleh konsumen atau yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Jadi, misalnya di sini ada barang elektronik contohnya. Contohnya barang elektroniknya perubahan harganya di sini naik, misalnya dari 1 juta jadi 1.200.000. Nah, itu nanti karena ada elastisitas, jadi perubahan harganya itu mempengaruhi jumlah barangnya. Jadi jumlah barang yang diminta nanti akan turun karena harganya naik. Dan yang ditawarkan barangnya itu akan naik karena harganya turun. Karena harganya naik. Jadi perubahan harga itu berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Nah, itu namanya elastisitas. Nah, elastisitas tadi karena dari pengertiannya itu jumlah barang pengaruh terhadap jumlah barang yang diminta dan ditawarkan, jadi elastisitas harga itu dibagi jadi dua, yaitu elastisitas harga permintaan dan elastisitas harga penawaran. Jadi kita akan pertama membahas elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaannya itu adalah besarnya perubahan permintaan akibat pengaruh perubahan harga. Nah, di sini itu mempelajari tentang apa sih yang akan terjadi karena adanya perubahan harga, terutama di permintaan, di bidang permintaan itu. Misalnya kayak tadi contohnya elektronik, kalau harganya naik, permintaannya akan turun. Kalau harganya turun, permintaannya akan naik. Itu namanya elastisitas harga permintaan. Nah, di sini ada rumusnya untuk mencari suatu elastisitas harga permintaan, yaitu ED, E di sini E kuning. Rumusnya itu kita tulis dengan ED, E itu melambangkan elastisitas, dan D itu melambangkan permintaan. Sama seperti pelajaran yang kemarin di kurva permintaan dan penawaran, D itu berasal dari bahasa Inggris, artinya demand, itu permintaan. Nah, jadi rumus elastisitas harga permintaan yaitu ED. D-nya memakai huruf kecil. Sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P bagi Q per Q. Atau ED sama dengan persen delta Q per persen delta P. Nah, sama sama juga kayak pelajaran yang kurva permintaan dan penawaran. Ini ada Q dan P juga. Q artinya jumlah barang dan P itu artinya harga barang. Nah, di sini yang baru ini ada persen delta Q dan persen delta P. Nah, apa sih itu artinya? Ini ada dengan persen delta Q sama dengan Q2 dikurang Q1 dibagi Q1 dikali 100%. Dan sama nih kayak persen delta Q, persen delta P-nya juga sama. P2 dikurang P1 dibagi P1 dikali 100%. Itu nanti kita coba di contoh soal di akhir nanti. Terus ada macam-macam elastisitas permintaan. Nah, di sini elastisitas harga permintaan itu dibagi lagi jadi 5. Yang pertama ada inelastis sempurna. Apa sih maknanya?
Jadi inelastis sempurna itu ada saat persentase perubahan kuantitas barang yang diminta adalah nol atau tetap pada perubahan harga berapapun. Cirinya ada, yaitu barangnya terbatas, terus tidak dapat bertambah, terus barang yang dijual dengan sistem lelang. Aku jelasin, nah misalnya yang inelastis sempurna ini, di sini kan kita lihat persentase perubahan kuantitasnya yang diminta itu 0% atau tetap pada perubahan harga berapapun. Nah, kita lihat di sini kurvanya. Di sini harganya itu misalnya titik tertingginya itu 1 juta. Di sini titik tertingginya 1 juta dan di sini titik terendahnya misalnya 500.000. Nah, ini kan harganya berubah nih pada perubahan harga berapapun perubahan harga. Nah, harganya berubah. Tetapi kuantitas barangnya itu yang diminta tetap. Nah, ini kan kalau key di sini dia tetap tetap ada di titik ini. Jadi jumlah barang yang diminta itu tetap. Nah, dilihat dari cirinya itu barang terbatas tidak dapat bertambah dan dijual dengan sistem lelang. Nah, contohnya itu ke barang lelang. Aku jelasin misalnya kalau kenapa sih barang lelang itu masuk ke permintaan inelastis sempurna. Misal kalau barang lelang kan harganya itu dibuka dari harga terendah, misalnya yang tadi 500.000. Nah, nanti naik 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 misalnya maksimal ada yang beli 1 juta. Nah, itu kan harganya berubah dari 500.000 jadi 1 juta. Tapi eh, kuantitas barangnya atau jumlah barangnya itu tetap tetap satu barang yang dilelang. Nah, itu namanya itu masuknya inelastis sempurna. Yang kedua ada permintaan eh, elastisitas permintaan harga yang inelastis. Kalau tadi inelastis sempurna, yang kedua ini inelastis, yaitu saat persentase perubahan kuantitas barang yang diminta lebih kecil dari perubahan harga. Dia juga punya ciri-ciri, yaitu memiliki sedikit substitusi, penjualnya sedikit, dan jika harga naik, pembeli mau tidak mau harus membeli, dan mengakibatkan keuntungan penjual meningkat. Di sini kita lihat kurvanya. Karena di pengertiannya itu tadi perubahan kuantitas barang yang diminta lebih kecil. Nah, berarti jumlah barangnya itu berubah nih, tapi lebih kecil dari perubahan harga. Nah, ini kita lihat, misalnya ini harganya 10.000, titik tertinggi harga 10.000, dan di sini 2.000. Nah, tapi kuantitas barang yang diminta ini nggak sepadan atau lebih kecil. Misalnya 10.000 ini mintanya cuma satu. Tapi kalau 2.000 ini mintanya eh, cuman misalnya 3. Nah, kan nggak sepadan. Jadi persentase barang yang diminta itu lebih kecil dari 1 ke 3 daripada lebih kecil daripada persentase harga perubahan harga dari 10.000 ke 2.000. Nah, itu namanya permintaan inelastis. Nah, ciri-cirinya yang tadi memiliki sedikit substitusi. Sama seperti pelajaran kurva sebelumnya, substitusi itu artinya barang yang eh, kegunaannya eh, bisa ditukarkan dengan barang yang lain. Misalnya fungsinya itu sama dengan barang yang lain dan bisa digunakan salah satunya saja. Misalnya laptop dengan PC atau komputer. Laptop dengan komputer itu fungsinya sama, itu fungsinya sama, barang elektronik sama. Tapi kita tidak usah memiliki keduanya. Jadi
kita bisa punya komputer saja atau laptop saja. Nah, itu namanya barang substitusi. Jadi tidak tidak perlu kedua-keduanya. Jadi bisa bisa salah satu saja. Nah, terus cirinya penjualnya sedikit. Nah, jadi penjualnya itu nggak banyak karena ini barang substitusi, ya barang substitusi, jadi penjualnya nggak banyak. Dan jika harga naik, pembeli mau tidak mau harus membeli. Nah, karena ini biasanya barang substitusi itu barang yang pokok atau yang sering dipakai. Mau nggak mau, jadi harus beli. Terus kalau harus beli, jadinya keuntungan penjual meningkat. Nah, contohnya di sini ada kebutuhan pokok dan angkutan umum. Terus yang ketiga ada elastisitas harga permintaan unitary. Nah, unitary itu saat persentase perubahan kuantitas barang yang diminta sama dengan dari perubahan harga. Nah, jadi di sini kurvanya itu dia lurus, jadi tidak terlalu miring ke atas ataupun ke bawah, jadi dia miringnya sempurna. Nah, tetapi permintaan unitary ini tidak pernah ada dalam kehidupan nyata atau mungkin ada secara kebetulan pada barang tertentu. Nah, maksudnya itu apa sih? Kenapa unitary itu tidak pernah ada dalam kehidupan nyata? Misalnya, di sini aku beli baju harganya satu buah baju harganya 50.000. Nah, kalau beli 3, nah kalau beli 3 ini harganya berapa? Apakah 150.000 ataukah kurang dari itu? Nah, itu kalau kita eh, eh, menyamakan dengan konsep unitary ini, berarti harganya itu akan di bawah 50.000. Nah, maksudnya 150.000 karena 50.000 kali 3 150.000. Tetapi kalau dengan konsep unitary ini akan di bawah 150.000. Karena misalnya kalau kita ke pasar-pasar pasti akan kalau beli beli barangnya lebih banyak pasti dapat diskon langsung dari penjualnya, atau kalau di supermarket eh, beli satu gratis satu atau beli dua gratis satu. Nah, itu karena konsep unitary ini jadi tidak tidak pernah ada atau mungkin jarang sekali akan ada yang eh, yang yang jika beli barang satu tadi 50.000, kalau tiga 150.000, itu pasti jarang. Misalnya beli tiga jadi 145.000, karena ada potongan jadi 145.000. Nah, itu konsep unitary. Yang keempat ada elastisitas harga permintaan yang elastis. Nah, elastis itu saat perubahan kuantitas barang yang diminta lebih besar dari perubahan harga. Ciri-cirinya yaitu barangnya itu banyak banyak barang substitusi, banyak penjual, dan jika harga naik, pembeli akan berpindah ke pedagang yang lebih murah dan mengakibatkan pendapatan pedagang turun. Kita lihat dari pengertiannya, yaitu perubahan kuantitas barang yang diminta lebih besar dari perubahan harga. Misalnya ada motor harganya maksimal 20 juta dan minimal di sini 15 juta. Eh, 15 juta. Nah, karena ada perubahan harga, tetapi kalau di elastisitas ini, kuantitas barang yang diminta lebih besar. Misalnya dari 20 juta ini, barang yang diminta ada di suatu dealer, misalnya dalam satu bulan pas harga 20 juta itu ada 10 motor yang dijual. Tapi kalau harganya dia turun,
karena perubahan harga jadi ke 15 juta misalnya, dia ada 100. Nah, permintaannya jadinya naik nih. Nah, naiknya itu dari 100, dari 10 ke 100 itu lebih besar daripada perubahan harga dari 20 ke 15. Nah, itu masuk ke permintaan elastis. Cirinya banyak barang substitusi. Jadi banyak nih saingannya. Jadi banyak barang yang mirip-mirip. Terus banyak penjualnya. Nah, kalau motor kan banyak tuh penjualnya. Ada misalnya banyak mereknya, banyak ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki. Terus jika harga naik, pembeli akan berpindah ke pedagang yang lebih murah. Kayak tadi, misalnya kalau kita balik dari 15 juta ke 20 juta, jadi nanti turun nih dari 100 ke 10. Nah, itu berarti uh, tandanya berarti konsumennya itu pindah ke merek yang lain misalnya. Nah, contohnya di sini yaitu barang sekunder dan tersier kayak tadi, kayak motor, kayak barang-barang mewah, itu masuknya permintaan elastis. Yang kelima, permintaan elastis sempurna, yaitu saat perubahan kuantitas barang yang diminta tidak terhingga sedangkan harga barang tetap. Contohnya yaitu BBM atau bensin. Jadi kalau bensin itu kan harganya lumayan tetap. Jadi misalnya hari ini 7.000, besok 7.000, lusa 7.000 itu kan tergantung pemerintah akan menggantinya kapan harganya. Nah, itu di sini contohnya BBM. Jadi kalau BBM itu kan perubahan kuantitas barangnya itu kan tidak terhingga. Misalnya hari ini yang isi BBM ada 500 motor, besok ada 800, besoknya ada 300. Nah, itu kan jadi tidak bisa dihitung atau tidak terhingga. Sedangkan harga barangnya tetap dari hari ini, besok atau lusa tetap. Itu masuknya elastis sempurna. Jadi kurvanya kayak gini, kurvanya horizontal lurus, harganya tetap. Di sini misalnya tadi 7.000, tapi jumlahnya tidak terhingga. Jadi sepanjang garis Q. Jadi jumlahnya sepanjang garis Q tidak terhingga. Nah, di sini ada contoh soal elastisitas permintaan. Kita baca, diketahui mie instan pada titik A harganya 1.000 dan jumlah barang yang diminta yaitu 250 unit. Dan pada titik B harganya 1.200. Jumlah barang yang diminta yaitu 150 unit. Berapakah elastisitas harga permintaan mie instan tersebut? Menurut kasus di atas, apakah mie instan merupakan barang yang elastis ataukah yang lain ya, atau elastis sempurna atau inelastis atau inelastis sempurna, apakah bisa unitary? Kita coba untuk kerjakan. Di sini kita bagi dulu antara titik A dan titik B. Titik A dan titik B. Titik A harga 1.000. Jumlah barangnya itu 250. Titik B itu 1.200 harganya. Jumlah barang yang diminta 150. Nah, kita lihat lagi rumus elastisitas permintaan yang di atas. Nah, kita pakai yang ini aja, yang lebih singkat. ED sama dengan persen delta Q per persen delta P dengan persen delta Q Q2 kurang Q1 bagi Q1 kali 100% dan sama dengan persen delta P. Nah, jadi gimana sih kita cari tahu Q1, Q2, dan P1, P2-nya itu? Nah, ini kita lihat. Karena titik A itu disebutkan pertama, jadi dia akan menjadi yang data pertama atau data ke-1. Dan titik B itu jadi data kedua. Nah, ini di sini adalah harga 1.000. Kalau harga berarti P.
Jadi 1000 ini jadi P1 dan 250 itu jumlah barangnya jadi Q1 dan di sini ada P2 dan Q2. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Tadi E D sama dengan persen delta I per persen delta P. Nah, kita cari persen delta Q-nya dan persen delta P-nya dulu. Persen delta Q sama dengan Q2 dikurang Q1 dibagi Q1 kurung dikali 100%. Nah, kita tinggal masukin Q2-nya tadi 150 dikurang 250 dibagi 250 dikali 100%. Nah, ini nanti hasilnya jadi minus 40%. Nah, kita cari yang persen delta P. Persen delta P sama rumusnya P2 kurang P1 dibagi P1 kali 100% sama dengan P2-nya 1200 dikurang 1000 dibagi 1000 dikali 100%. Nah, ini hasilnya bisa jadi 20%. Nah, kita udah ketemu nih persen delta Q yaitu min 40% dan persen delta P 20%. Nah, terus kita masukin aja langsung di sini. ED sama dengan min 40% per 20%. Persennya dicoret. Ini 0 coret, 0 coret. Nah, tinggal min 4 per 2, jadinya min 2. Nah, hasil dari soal elastisitas permintaan ini jadinya min 2. Nah, apa sih itu artinya min 2? Nah, kita lihat di sini. Jadi, setiap kurva itu ada tandanya. Misalnya ini, kurva permintaan elastis sempurna, ED sama dengan tidak terhingga. Kurva permintaan elastis, ED lebih dari 1. Yang ini ED sama dengan 1, ED kurang dari 1, dan ED sama dengan 0. Nah, karena tadi dari soal ini jawabannya adalah min 2, jadi itu masuk kurang dari 1. Jadi, dari soal itu, mie instan itu, contoh mie instan itu masuk ke permintaan inelastis. Nah, karena ini ED-nya kurang dari 1, dan jawabannya tadi mie instan itu elastisitasnya min 2. Nah, berarti sama nih kayak contohnya tadi, yaitu mie instan itu kebutuhan pokok atau kebutuhan yang sering digunakan
untuk manusia. Karena kuantitas perubahan barangnya itu lebih kecil daripada perubahan harganya. Nah, kedua kita masuk elastisitas harga penawaran. Kalau tadi permintaan, sekarang penawaran. Nah, di penawaran ini ada pengertiannya itu tingkat penawaran dalam menghadapi perubahan harga. Sama aja kayak permintaan tadi. Rumusnya juga sama, cuman di sini rumus penawaran kita ganti dari EB jadi ES karena S itu melambangkan supply itu penawaran. Jadi kita ganti jadi ES. Nah, macam-macam elastisitas penawarannya itu juga sama, ada inelastis sempurna, ada inelastis, ada unitary, ada elastis, dan ada elastis sempurna. Yang pertama ada inelastis sempurna, yaitu saat persentase perubahan penawaran sebesar 0% ketika persentase perubahan harga N%. Nah, ini contohnya ada tanah, misalnya penjualan tanah. Nah, ini kan tadi perubahan penawaran sebesar 0%, jadi sama nih jumlahnya di sini, di titik ini. Tapi harganya berubah nih, harganya dari titik maksimalnya di sini ke titik minimalnya di sini. Jadi dia berubah. Bisa dari minimal ke maksimal, bisa ke maksimal ke minimal. Nah, contohnya itu tanah. Kan kalau tanah itu harganya berubah-ubah, tapi eh, jadi kalau tanah itu kan harganya menurut apa ya? Kayak letaknya. Jadi letaknya itu strategis atau enggak nih. Tapi tanahnya itu misalnya jumlahnya luasnya sama, luasnya misal 100 meter atau berapa. Tapi harganya beda-beda. Misalnya dari tahun ke tahun itu beda karena kalau suatu daerah itu eh, tingkat strategisnya itu akan meningkat. Nah, dari tahun ke tahun tuh harganya nanti beda, tapi tanahnya itu tetap sama jumlahnya, misalnya 100 meter. Itu masuk ke inelastis sempurna. Kedua ada penawaran inelastis, yaitu saat persentase perubahan penawaran lebih kecil dari persentase perubahan harga. Contohnya produk pertanian. Ini akan menghasilkan kurva elastisitas penawaran inelastis. Nah, kurvanya nanti akan curam seperti ini. Terus yang ketiga ada unitary, sama kayak tadi permintaan unitary, penawaran juga ada unitary. Nah, unitary itu persentase perubahan penawaran sama dengan persentase perubahan harga. Nah, itu penjelasannya sama kayak yang tadi, permintaan unitary. Jadi dia kurvanya tidak landai dan tidak curam dan ini akan tidak ada di dunia nyata atau akan sangat jarang ditemui. Dia unitary. Di sini keempat ada penawaran elastis, yaitu saat persentase perubahan harga penawaran lebih besar dari persentase harga. Contohnya barang produksi pabrik yang tidak bergantung pada musim dan masa panen. Dan kelima, di sini yang terakhir ada penawaran elastisitas sempurna. Saat persentase perubahan sebesar N% dengan persentase perubahan harga sama dengan 0% atau tetap. Jadi harganya tetap di sini, tapi jumlah barangnya itu berubah sepanjang garis Q. Contohnya barang yang sudah jarang dipakai. Jadi harganya dia tetap, tapi barangnya itu bisa bertambah atau bisa berkurang.